Selamat datang di Lawsplain, Breaking Down Law One Splain at a Time. Ini adalah episode ketiga dari seri hukum perusahaan. Di episode sebelumnya, kita sudah membahas firma, CV, dan usaha dagang. 3 bentuk badan usaha yang tidak memiliki status badan hukum, di mana tidak ada pemisahan antara kekayaan usaha dan kekayaan pribadi pemiliknya. Nah, di episode ini kita akan membahas 3 bentuk badan usaha yang sudah berstatus badan hukum, perseroan terbatas, koperasi, dan yayasan. Sebelum masuk, kita rekap dulu dari episode 2. Firma, CV, dan usaha dagang punya 4 ciri khas. Tidak ada status badan hukum, kekayaan usaha dan pribadi menyatu, tanggung jawab tidak terbatas, dan risiko pribadi pemilik atau sekutu sangat besar. Nah, di episode ini kita akan bahas hal yang berbeda. Badan hukum diakui sebagai subjek hukum mandiri. Artinya bahwa dia terpisah dari orang-orang yang mendirikan atau memilikinya. Kekayaannya terpisah, tanggung jawabnya terbatas, dan ada tembok pelindung antara aset usaha dan aset pribadi. Fondasi hukumnya ada di pasal 1653 sampai 1665 KUH Perdata. Ketentuan tentang reh person yang menjadi dasar doktrin badan hukum di Indonesia. Badan hukum pertama yaitu perseroan terbatas atau biasa disebut dengan PT. PT diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Definisinya menurut pasal 1 angka 1, PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. 3 unsur dari definisi ini, pertama, persekutuan modal, kedua, perjanjian, dan ketiga, saham. Ini yang membedakan PT dari bentuk badan hukum lainnya. Dalam PT ada 3 organ yang diatur oleh undang-undang. Pertama, RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Ini adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam PT. RUPS menetapkan kebijakan, menyetujui laporan tahunan, dan memilih direksi serta dewan komisaris. Diatur dalam pasal 75 sampai 91 Undang-Undang PT. Kedua, direksi bertugas menjalankan pengurusan PT sehari-hari dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan. Diatur dalam pasal 92 sampai 107 Undang-Undang PT. Ketiga, Dewan Komisaris yang bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan direksi dan memberikan nasihat. Diatur dalam pasal 108 sampai 121 Undang-Undang PT. Sejauh mana pertanggungjawaban pemegang saham? Berdasarkan pasal 3 Undang-Undang PT, tanggung jawab pemegang saham hanya terbatas pada saham yang dimilikinya. Harta pribadi pemegang saham tidak dapat digugat untuk menanggung utang PT. Contoh PT terkenal yang ada di Indonesia seperti PT Pertamina Persero, PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, PT Gojek Indonesia, PT Indomarko Prisma Tama yang mengelola Indomaret, dan PT Unilever Indonesia Tbk. Badan hukum kedua yaitu koperasi. Koperasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Menurut pasal 1, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Yang membedakan koperasi dari PT adalah di filosofinya. Koperasi bukan soal modal, melainkan koperasi adalah soal keanggotaan. Ada 7 prinsip koperasi yang diatur dalam pasal 5, yaitu keanggotaan sukarela dan terbuka, pengelolaan demokratis, pembagian SHU yang adil, balas jasa terbatas pada modal, kemandirian, pendidikan perkoperasian, dan kerjasama antar koperasi. Satu konsep yang perlu kalian pahami yaitu SHU atau sisa hasil usaha. Ini setara laba dalam koperasi, tapi cara pembagiannya berbeda dari dividen PT. SHU dibagikan berdasarkan jasa usaha masing-masing anggota, bukan berdasarkan besar modal yang disetor. Ini diatur dalam pasal 45. Contoh koperasi yang terkenal seperti KSP Sejahtera Bersama, Koperasi Karyawan Pertamina, KSP Nasional, dan Koperasi Unit Desa atau KUD.
Badan hukum ketiga yaitu yayasan. Yayasan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Menurut pasal 1, yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Ada 4 karakteristik utama yayasan yang perlu dipahami. Pertama, nirlaba. Yayasan tidak mencari keuntungan. Ia bergerak di 3 bidang, yaitu sosial, keagamaan, atau kemanusiaan. Ini diatur dalam pasal 1. Kedua, dilarang membagi hasil. Kekayaan yayasan tidak boleh dibagikan kepada pendiri, pengurus, atau pengawas dalam bentuk apapun. Ini diatur secara tegas dalam pasal 5. Dan ini yang sering dilanggar dan menjadi sumber masalah hukum yayasan. Ketiga, organ yayasan. Berbeda dari PT yang punya RUPS, direksi, dan komisaris, yayasan punya 3 organ, yaitu pembina, pengurus, dan pengawas, masing-masing dengan fungsi yang diatur dalam pasal 28 sampai 61. Keempat, pengesahan negara. Yayasan wajib memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM untuk mendapat status badan hukum. Ini diatur dalam pasal 11. Contoh yayasan terkenal di Indonesia seperti Yayasan Pendidikan Telkom, Yayasan Kesehatan Bank Mandiri, Yayasan Beasiswa Tanoto, dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI. Sekarang kita lihat ketiganya dalam satu tabel perbandingan. Dari aspek dasar hukum, PT di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Koperasi di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, Yayasan di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, Yunto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Dari tujuannya, PT mencari laba, koperasi mensejahterakan anggota, yayasan bergerak di bidang sosial, keagamaan, kemanusiaan secara nirlaba. Modal, PT terbagi dalam saham. Koperasi dari simpanan pokok dan wajib anggota, yayasan dari kekayaan yang dipisahkan oleh pendiri. Hasil usaha, PT membagikan dividen ke pemegang saham. Koperasi membagikan SHU berdasarkan jasa anggota. Yayasan tidak membagikan hasil, semua digunakan untuk tujuan yayasan. Anggota atau pemilik, PT dimiliki oleh pemegang saham, koperasi oleh anggota koperasi, yayasan tidak memiliki anggota, hanya ada pembina, pengurus, dan pengawas. Pengesahan, PT dan yayasan oleh Kemenkumham, koperasi oleh Kemenkop dan UKM. Kita sampai di penghujung episode. Ada 3 poin penting yang perlu diingat. 1. PT, koperasi, dan yayasan sama-sama berstatus badan hukum. Kekayaan usaha terpisah dari pribadi pendiri dan pemilik, sehingga ada tembok pelindung yang tidak dimiliki firma, CV, atau usaha dagang. 2. Ketiganya punya tujuan yang berbeda. PT mencari laba, koperasi mensejahterakan anggota lewat SHU, yayasan bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan, dan dilarang membagi hasil kepada siapapun. 3. Semua badan hukum wajib mendapat pengesahan negara. PT dan yayasan dari Kemenkumham, koperasi dari Kemenkop. Pengesahan inilah yang memberikan status badan hukum dan membedakannya dari badan usaha biasa. Di episode berikutnya, kita akan menyelami PT lebih dalam. Bagaimana organ-organnya bekerja, bagaimana modal dan saham distrukturkan, dan apa saja hak dan kewajiban pemegang saham secara hukum. Ini Lawsplain, sampai jumpa.